Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari ini kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran yang menyenangkan. Kita pada pertemuan kali ini akan belajar masih sama, yaitu karya tulis ilmiah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, setelah pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu karya ilmiah, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan, teknik analisis, serta langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Nah, salah satu teknik pengumpulan data yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama, kalian bisa melakukan dengan kuesioner, lalu wawancara, lalu observasi, studi pustaka, dan eksperimen. Untuk pelajaran lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang struktur, kaidah bahasa, dan jenis-jenisnya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat karya ilmiah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan lihat terlebih dahulu peta pembelajarannya. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai langkah-langkahnya. Yang kedua, fungsi karya ilmiah, dan yang terakhir jenis metode penelitian, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, tentukan dulu topik, karena topik ini merupakan landasan dasar. Kalau topiknya kita tidak tentukan, kita akan bingung mau buat karya ilmiah apa yang kalian teliti juga, ya. Setelah itu kalian buat outline kerangkanya, bab 1, bab 2, ya. Itu kan kerangka awal, tapi diutamakan biasanya bab 1 dulu, ya. Karena landasan utamanya ada di latar belakang serta rumusan masalah selain identifikasi, ya. Nah, setelah itu kalian selesai, kalian cari bahannya untuk bab 2, 3 maupun 4. Kalian lakukan survei lapangan apabila memang kalian melakukan penelitiannya dengan metode survei, ya. Kalau misalkan kalian melakukan metode penelitiannya dengan studi pustaka, tidak perlu survei lapangan. Yang kelima, membangun bibliografi. Artinya kalian mulai membuat objeknya, ya, per poin-poinnya lah. Lalu membuat hipotesis, ya, yang bisa kalian taruh di bab 1. Lalu menyusun rancangan penelitian, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Setelah kalian selesai semua itu, kalian lakukan pengamatan dan pengumpulan data. Ini biasanya untuk bab 4, ya, terutama nih pengamatan dan pengumpulan data. Beda dengan yang mengumpulkan bahan biasanya untuk bab 2 sama bab 3, sama tambahan untuk bab 4. Kalau ini untuk yang ke-9 itu khusus untuk bab 4, ya, karena data utama. Setelah itu kalian menganalisis dan menginterpretasinya yang kalian cantumkan di bab 4. Dan terakhir membuat simpulan dan teori, artinya kalian buat bab terakhir. Tujuan karya tulis ilmiah, tujuannya ada 3. Yang pertama, memecahkan masalah tertentu, karena memang karya tulis ilmiah itu ya kalian menyelesaikan sebuah masalah, ya. Makanya tujuannya memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Bagi kita yang pernah menulis karya tulis ilmiah, itu akan menambah pengalaman, ya, bagaimana cara menulis yang baik dan benar, serta berpikirnya itu lebih
maju ke depan, ya. Karya ilmiah juga ada fungsinya loh. Yang pertama fungsi pendidikan, yaitu yang terdapat biasanya pada tujuan itu memecahkan masalah tertentu, ya. Yang kedua sama fungsi penelitian itu bisa pada nomor 1. Dan ketiga fungsi pengembangan di sini alat pengembangan ya nomor 2 ya biasanya. Pengumpulan data ternyata maupun kualitatif maupun kuantitatif itu sama, yaitu bisa dengan observasi, itu survei ya, wawancara, metode dokumentasi atau studi pustaka yaitu berdasarkan buku, internet ya, ataupun jurnal. Yang keempat itu angket, kalian memberikan kepada narasumber angket. Dan terakhir eksperimen, kalian menguji coba sebuah hal baru. Oke, kalau analisisnya antara kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif ini dibagi 5, yaitu ada analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori beralas. Kalau analisis konten itu berdasarkan isi biasanya, dan dia lebih kepada konteks sosial, ya. Lalu yang naratif ini kalian analisisnya ya menggunakan seperti cerita, ya. Lalu yang ketiga wacana, jadi berdasarkan poin-poin, ya. Yang keempat analisis kerangka kerja. Jadi analisis kerangka kerja ini biasanya analisis yang berdasarkan per bab. Nah, yang dimana dia ini sangat tersistematis analisisnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu sistematis sekali. Dan yang kelima analisis teori beralas, ya. Analisis teori beralas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, di mana di sini ada 3, yaitu analisis statistik deskriptif, di mana analisis ini menjelaskan ya atau menggambarkan secara lebih jelas data statistik yang memang telah dikelola ya, telah diolah oleh peneliti. Jadi hasilnya ini akan lebih jelas ya, dan hasilnya ini lebih tergambarkan dibandingkan hanya data saja, ya. Lalu yang kedua analisis statistik inferensial, yang dimana statistik ini berupa data-data, ya. Dia agak berbeda dibandingkan ya deskriptif. Dan terakhir analisis diskriminan, dimana analisis diskriminan ini lebih mengarah kepada data tertentu, sehingga kesimpulan yang didapatkan memang berdasarkan data tertentu. Oke, mohon maaf, balik lagi ke statistik inferensial. Statistik inferensial ini memang berbeda dengan deskriptif karena dia ini datanya tersebut sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum atau secara general ya. Jadi tidak dijabarkan terlebih dahulu seperti deskriptif. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan teraplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa hubungi Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari masih dalam konteks sastra ya, yaitu drama. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.